Yan, monggo Yan. Lanjut dulu, saya lagi monitor. Lanjut dulu. Oke, oke. Ya Ya, udah, saya Tony monitor langsung aja, aja. saya monitor. Ya sih. Tony langsung aja diterusin, Ya. Kang. Kang Haji Tony Ya, sampai di sini oke. habis hadis ya. Halaman berapa terakhir? Halaman berapa terakhir? Ya soal hadis. Itu ada ditayangkan. PDF-nya ada. Oke, oke. Saya sih print ada saya start terus saja. Oh, Ini sebentar ya. Lima Saya lihat ini dulu apa tuh. halaman lima. Mana nih ya? Tuh, di tempat saya Kak ini. Ah, hadis-hadis ya. Udah hampir selesai. Nah, lagi ini nih. Lemot nih ya, ininya. Oh ya, ya. Ngomong-ngomong ini habis penyakit hati mau diterusin nggak? B25, B25 ada jilid yang lain lagi apa? Habis selesai 25 mau diterusin nggak ngajinya kita? Ya dong. Kan banyak hal yang harus diketahui. Ya kalau saya usulkan itu bicara soal sirah Rasul, ya ta? Sirah, oh ya, sirah. Hmm. Sirah Rasul itu karena banyak aplikasi dari penyakit hati ini. Bagaimana contohnya itu. Dan sirah Rasul tuh bukunya tebel ya, jadi bisa setahun lebih itu. Jadi cerita dari lahir sampai meninggal gitu. Tapi urut nanti bisa lihat dari asbabun nuzulnya, jadi Qurannya segala macam. Bagus kok, saya ngikutin guru saya. Bukunya tebal emang seperti apa? Emang dijual bukunya? Ada sih, ada Muhammad namanya. Banyak yang nulis itu. Oke. Saya ngikutin guru Saya saya. mulai ya. Monggo, monggo. Yang ini hadis-hadis ini ya? Hmm. Atau dari ini Ali Imran bacanya? Dari hadis-hadisnya ya? Ali Imran 14. Ya boleh, ahli Imam boleh. Ya, oke. 4 kecintaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4 kecintaan kepada dunia adalah fitrah. Juyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini. Syahwat ya. Syahwat. Ali Imran ayat 14 Quran Ali Imran. Islam mengakui bahwa manusia memang menyukai harta, keluarga dan keindahan dunia. Yang diuji adalah apakah semua itu tetap berada di bawah kendali iman. Iya. Jadi artinya kita itu boleh menyukai bukan mencintai ya. Boleh menyukai dunia, maksudnya dunia itu perlu kan di Quran disebutkan kamu kamu you work on, maksudnya kamu bekerja keras untuk mendapatkan akhiratmu, tapi jangan lupa bagian duniamu, ya ta? Karena perintah sebenarnya kan perintah Allah itu kita itu harus mampu kan. Bayar zakat itu kan wajib, berarti artinya mampu kalau bisa bayar zakat. Bukan hanya itu, naik haji itu kan diharapkan kita mampu juga kan. Jadi artinya Allah tuh mengencourage kita itu untuk sukses dunia, tapi nggak sampai falling in love, nggak sampai apa jatuh hatinya ke dunia gitu. Ngerti nggak? Oke. Hadis-hadis. Dunia adalah penjara bagi beriman. Bagi orang beriman.
Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini kalau Orang beriman membatasi dirinya dengan aturan Allah meskipun mampu melakukan sesuatu yang haram. jadi kalau kita perhatiin hadis ini kan hadis ya. Hadis itu banyak kiasan, banyak kata-kata kiasan. Tapi makanya banyak orang yang salah nangkep ya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi itu cerdas-cerdas kan, pintar-pintar gitu. Tapi juga ada yang orang-orang Arab Badui itu yang bodoh, gitu kan. Makanya banyak sekali hal apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu sederhana, ya ta? Tapi banyak bentuk kiasan. Kayak ini kan dunia itu seperti penjara, ya ta? Ya ta? Ngerti nggak? Artinya apa? Kayak kita ini kan nggak bisa bebas hidup kita, ya ta? Istri, ya ta? Istri harus resmi. Ya, kalau kalau di sini kan orang ketemu bisa langsung tidur, gitu kan? Kalau kita kan nggak bisa, ngerti? Ya, Kita banyak sekali bebas, bebas. rambu-rambu, banyak sekali rambu-rambu. Tapi kayak kita nyetir mobil, rambu-rambu itu sebenarnya yang menyelamatkan. Kita coba kalau kita nyetir keluar dari rumah ini nggak ada lampu merah, lampu hijau, kita nggak akan nyampe ke tujuan, tabrakan terus. Nggak ada aturan harus sebelah kiri, gitu, belok harus begini begitu. Coba ya, nyetir mobil aja nggak kasih aturan, nggak akan nyampe kita ke tujuan. Tabrakan melulu, anak orang sembarangan. Ya, ta? Jadi justru aturan itu yang lebih smart. Ngerti nggak? Oh, apa agama itu sebenarnya profesional, smart dalam menghadapi, dalam melindungi orang yang hidup di dunia ini. Kalau nggak ada aturan malah. Tapi mereka pendapatnya lain. Mereka ngomong agama tuh kayak ya penjara gitu. Banyak aturan harus sholat 5 kali ini. Mereka ngetawain kita kenapa mau diatur kayak gitu. Padahal mereka sementara itu menyadari secara manajemen, secara profesional bahwa nyetir aja nggak bisa kalau nggak pakai aturan. Ngerti ya? Ini saya kasih Ya, ilustrasi yang mudah itu. Hidup juga gitu dan karena Allah yang menciptakan kita semuanya itu atau tahu aturannya makanya ngikutin aturan Allah yaitu Quran dan hadis. Kenapa hadis perlu? Ada yang tahu? Kenapa nggak hanya Quran aja? Kan ada orang yang sekarang ini ada zamannya orang yang nggak percaya hadis gitu kan? Ada kan? Jadi cuma Quran aja. Pernah dengar nggak itu? Ya, jadi kelompok yang cuma Quran. Kenapa hadis itu perlu? Ada yang hadis tahu? kan turunannya Quran kan. Dan maksudnya turunannya apa tuh? Ya, maksudnya kan kan hadis kan apa yang tingkah laku Nabi Muhammad. Nah, hadis itu apa sih definisinya hadis itu? Hadis itu hadasakan ucapan tapi lengkapnya apa sih? Hadis menyiratkan semua perbuatan Nabi. Jadi lengkapnya apa yang diucapkan, ya, dilakukan atau yang Rasulullah setuju. Jadi kayak kayak melihat sahabatnya begini, Rasulullah diem. Oh berarti itu boleh gitu. Itu termasuk juga hadis. Ya, ta? Jadi gitu. Kenapa hadis itu perlu? Karena Quran itu kan ditulis, Quran itu kayak undang-undang dasar kan. Apa? Nggak detail Jota, kayak nggak detail Jota. kayak apa namanya wudhu harus begini atau apa orang harus begini-begini yang detailnya dulu eksekusinya tiap harinya itu kan nggak bisa kalau kalau Quran itu mencakup detail kayak gitu bisa bisa beribu-ribu beratus-ratus ribu halaman kan ya ta? Jadi Dan orang malas untuk baca. absolutely lah iya. Makanya Iya. hadis itu kan kenapa karena dan yang paling paling Nabi yang paling
apa ya, yang paling lengkap ini ya, apa namanya, recordnya. Hampir setiap menit itu di di record itu Rasulullah, karena orang apa, orang sekitarnya itu, sahabatnya itu nyadari bahwa Rasulullah itu kan nabi terakhir ya. Jadi setiap ucapannya, setiap gerakannya, setiap ini di record semuanya. Dan Aisyah itu terkenal memorinya luar biasa. Dia kayak kayak recorder itu. Bahkan jadi setiap ucapan Nabi sehari itu atau minggu lalu itu bisa hafal persis. Bahkan hanya itu, bukan hanya itu. Ada tamu orang Persia yang ngomong Parsi ya. Dia bisa dikasih ditanyain ini dia ngomong apa, apa sih orang Parsi itu. Dia bisa nirukan bahasa Parsi itu walaupun dia nggak tahu artinya si apa Aisyah itu. Dia ngomong begini, oh yang tahu bahasa Parsi lagi nerjemahin gitu. Jadi Rasulullah SAW itu dilingkungin orang-orang yang cerdas-cerdas sekali. Ngerti nggak? Dan itu yang merekod mereka. Ya, toh. Tapi baru dituliskan setelah beberapa lama kan. Yang ngumpulkan kayak Bukhari Muslim itu kan sampai ratusan ribu, dia sampai jalan kemana-mana ditulis gitu. Terus dia pakai narak apa? Jadi namanya disebut apa? Nasabnya, urutannya itu loh, siapa yang bawa. Kalau di tengah-tengah ini ada yang nggak jujur gitu ya, itu dianggap hadis lemah atau diuangkan gitu. Itu sangat ketat. Sebenarnya aslinya hadis itu ratusan ribu kan, tapi sekarang yang bisa dipakai qudsi itu cuman sedikit kan. Hadis qudsi itu hadis yang sesuai dengan Quran itu cuman sedikit. Begitu. Tapi begitu. Jadi kalau membaca hadis itu jangan ditafsir sendiri karena harus apa ahli hadis yang ini, yang apa menafsir. Oke, terusin. Mungkin mau bertanya dikit, Mas Hmm. Yul. Hmm. Jadi kayak misalnya kan ada perbedaan-perbedaan kecil ya, misalnya Hmm. masalah sholat gitu ya, tata Hmm. cara sholat, itu cara ininya, cara itunya kan, itu banyak ya perbedaan-perbedaan kecil kan, itu kan karena di hadis. Maksudnya di Al-Quran kan sebenarnya sholat aja misalnya hanya eh, apa ya, hanya Hmm. global aja gitu lah. Hmm. Nah, bagaimana itu ininya? Bagaimana perbedaan-perbedaan itu misalnya ada yang satu misalnya ya yang pernah dulu kita bahas juga ya. Yang satu Hmm. misalnya tangannya di atas, yang satu di bawah, yang ini tidak seperti itu. Ada yang pakai nunjuk, ada yang tidak pakai nunjuk, ada yang pakai ini gitu lah. Nah Hmm. itu mungkin perbedaan-perbedaan seperti itu antara yang membuat apa namanya kayak kelompok-kelompok gitu. Hmm. Itu gimana itu? Seperti Oke, itu. jadi gini, Hmm. eh, tahu mazhab kan? Mazhab tahu. Ada 4 tuh kan? Mazhab Ya, Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Hambali, Jawa, Malik, Maliki. Maliki, eh Syafi'i, Hambali, Maliki. Apa mana ini? Ada 4 ya. Jadi kenapa mazhab itu? Kenapa ada 4 mazhab? Dan kenapa kita ngikutin? Nggak boleh loncat-loncat ya. Nggak, mazhab ini campur-campur. Karena begini, dalam nafus sorof, bahasa Arab, bahasa Arab itu sangat kompleks. Saya kasih tahu ya, kayak kata min, ya, min, min apa, min nanar, min syai'in, min. Kata min itu pengertiannya bisa ada 14. Ya, toh. Min itu bisa dari, bisa di tengah-tengah, bisa ke belakang. Jadi kayak contohnya begini, ada ada hadis yang ngomong apa, setelah Ramadan itu kita puasa min Syawal, gitu kan Rasulullah puasalah 6 hari min Syawal. Ya, toh. Itu 4 mazhab itu beda-beda. Kalau Maliki itu min Syawal tuh pokoknya setelah Ramadan tuh 6 hari kapan saja, gitu. Kalau Syafi'i, karena Syafi'i itu orangnya karena dia paling muda ya, orangnya itu sangat apa ya,
kaku gitu ya. Makanya min Syawal itu begitu selesai Idul Fitri langsung 6 hari harus ini, ya ta? Nggak salah secara bahasa itu nggak salah min Syawal. Tapi min itu bisa anytime, min Syawal itu anytime di bulan Syawal, 6 hari pokoknya begitu. Makanya karena kita menghindari semua orang ikut jadi apa namanya ahli bahasa, semua orang ikut apa namanya mentafsirkan, mereka sepakat 4 orang ini yang diikutin karena mereka sangat jago dalam nahwu saraf, ya dah, ya dah. Min Syawal ya kalau menurut Maliki anytime setelah itu segala. Tapi nggak boleh kita terus apa ngikutin apa namanya Syafi'i itu digabung dengan ini, digabung nggak boleh karena jadi artinya kita main-main seperti main-main gitu. Nah tadi pertanyaan soal sholat itu juga kalau Maliki itu kan dia nggak begini kan. Dia gini kan, nggak apa namanya, tangannya lurus gitu aja. Itu karena memang kadang-kadang Rasulullah begitu. Jadi orang kan ngelihat Rasulullah pas sholat mungkin pas gini gitu atau pas gini gitu, gitu. Tapi yang jelas kayak kayak kalau maghrib, isya, subuh ya fajar itu dikerasin, itu sama semua karena ada di Quran segala macam. Ya jadi cuman perbedaan-perbedaan apa namanya aplikasi, perbedaan-perbedaan ini yang kecil-kecil itu yang kadang-kadang berbeda, tapi nggak masalah. Makanya kan Rasulullah SAW juga ngomong bahwa perbedaan di umatku itu adalah rahmah. Bahkan ada kan yang baca Quran beda, yang kalau kita itu namanya nas ya, apa bacaan kita Quran, tapi kalau kebetulan kan apa besan saya itu orang Maroko ya, dia bacanya Quran beda, wash, dia mana wash. Jadi kayak kita baca qad aflahal mu'minun gitu. Qad, kalau dia nggak ada qalqalah. Jadi qad aflahal nggak, dia bukan mu'minun tapi mu'minun gitu. Dan itu waktu sahabat Nabi ada yang baca gitu, yang lainnya lain lah. Rasulullah bilang enggak salah. Memang ada 7 cara membaca gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, hadis itu Rasulullah itu menjelaskan bahwa jangan terlalu kaku ngadepin agama ini. Ada perbedaan-perbedaan kecil itu nggak apa, asal tauhidnya kita sama segala macam. Tapi kalau kita ngomong soal Syiah itu lain lagi. Kalau Syiah itu yang Syiah beneran loh ya, yang Syiah aslinya itu dia menuhankan kayak Ali gitu, wali yang ada 12 wali itu kan. Itu udah keluar dari tauhid. Ya, tapi kalau hadis itu nggak sampai ke situ. Gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan kecil itu karena Iya, memang iya. Rasulullah itu kadang-kadang begini, Hmm. kadang-kadang begitu. Dan itu Rasulullah Iya. saya sengaja juga supaya orang itu nggak begini. Kayak begini, sholat apa namanya? eh Kalau tarawih ya. Hmm, Hari hmm. pertama Rasulullah kan di masjid kan, ya kan? Iya, iya, Kemudian selanjutnya Rasulullah nggak datang karena iya. karena Rasulullah tak khawatir kalau itu nanti dijadikan wajib salat Hmm, apa, hmm, salat itu apa, tarawih itu yang membikin bareng-bareng itu Umar yang membikin itu, hmm. ya. Tapi kita lihat ya, hal-hal yang tidak pokok, yang tidak tauhid, kita boleh apa ya, bervariasi gitu. Tapi nggak boleh ngarang sendiri seperti itu. Iya. Makanya mempelajari, kalau pengen tahu mempelajari hadis juga mempelajari madhab-madhab itu. Dan itu eh, dasarnya adalah bahwa nahwu soroh Arab, bahasa Arab itu dalam sekali. Jadi pengertian min ya, yang saya kasih contoh tadi ya. Min aja itu ada 14 arti. Ngerti nggak? Gitu. Iya. Tapi kita terus baru belajar alif ba ta sudah merasa pinter soal nahwu nggak bisa. Makanya kita ngikutin yang pinter sekali, yaitu 4 orang itu, mazhab itu. Saya kasih tahu ilustrasinya ya, kehebatan mereka, kecerdasan mereka. Eh, Kayak Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu
gurunya kan Malik ya. Hmm. Dia itu waktu masih kecil ya, masih SD gitu ya. Dia kan nggak punya aja, ikut ibunya aja, nggak bisa beli kertas zaman dulu kan, pakai kertas tuh. Kalau belajar kita nulis gitu kan, dia nggak kuat. Padahal kan harus diapalin itu pelajaran dari gurunya kan ngajarin Quran, hadis, apa ngajarin macam-macam itu, hukum-hukum fikih segala macam. Dia itu setelah dengerin gurunya Imam Syafi'i ini, dia nulis gini di tangannya, dipakai tangan gini. Terus ditanya, kamu ngapain? Aku nulis. Di tangan, lo kok di tangan? Iya. Kamu tahu yang dia apal sehari itu bahkan minggu-minggu dia tahu. Dengan nulis di tangan itu dia karena memorinya luar biasa. Dia bisa baca lagi dan bisa jelasin. Itu loh ukuran kecerdasan intelektual mereka itu. 4 orang itu luar biasa. Ngerti nggak? Suatu hari eh, Imam Syafi'i itu waktu dia dites sama gurunya dia lupa. Ada beberapa lupa. Kaget ke gurunya, kenapa kamu kok kok hari ini kamu gitu? Tahu nggak jawaban Imam Syafi'i? Dia bilang waktu waktu itu dia udah jadi pemuda gitu. Waktu aku jalan ke sini, aku melihat orang perempuan lewat kena angin ini apa pakaiannya buka dikit gitu. Terus dia ngelihat pahanya gitu kan, kacau, ngerti nggak? Jadi ke- pelajar apa yang dilihat di situ orang-orang yang kayak Imam Syafi'i itu dia tuh karena pikirannya hatinya bersih ya kan? Dan cerdas jadi bisa 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 kayak gitu yang saya ceritakan tadi Aisyah segala macam itu orang-orang yang deket Rasulullah SAW terus madhab-madhab itu dia luar biasa. Bahkan Imam Ghazali yang hebat ini zaman Imam Ghazali itu kan 1000 tahun yang lalu dia bisa waktu itu kan nggak ada alat-alat kedokteran sekarang dia bisa mendefinisikan darah ya satu tetes itu isinya apa aja detail. Kita aja sekarang yang canggih nggak bisa kan. Saya kasih ilustrasi ini hebatnya mereka itu yang kita ikuti ini. Ya, begitu. Jadi kita sebagai orang Islam yang biasa, kita ikutin mereka. Kayak madhab-madhab itu. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Siapa kita? Ya, apal apal cuman kulhu. Ya, kan? Satu juz saja nggak ada yang apal gitu. Padahal mereka itu bukan hanya Quran yang diapalin, tapi ribuan hadis itu diapalin sama mereka. Gitu. Oke, ada lagi? Juha mau tanya? Ya, ya, Ah, sedikit lagi, saya nyambung hmm, dikit, Mas Jul, boleh? monggo. Ya, ya. Jadi apa namanya? Saya kan pernah, misalnya saya ngimamin waktu itu ngimamin teman ya. Terus habis sholat itu saya ditanya, kok begitu katanya gitu setelah sholat ya. Tapi menurut saya gini gini gini, aduh saya kaget kaget juga ya. Tapi menurut saya sih relatif tidak terlalu apa ya, tidak terlalu Melencong gitu. fundamental lah gitu ya. Tapi saya nggak enak rasanya gitu loh. Seperti itu. Nah ini yang apa yang saya rasakan ada apa ya, mungkin kalau saya kan berpendapat bahwa yang penting sholat dulu lah gitu lah. Amin amin seperti itu kira-kira. Terus ini. Nah ini sejalan dengan yang di apa yang diutarakan tadi oleh Mhm, Mas Yul. Jadi saya melihat bahwa memang yang di algoritma Al-Quran ya yang ditulis oleh Kang Saiful ini memang arahnya begitu saya lihat. Jadi dia punya kesimpulan bahwa misalnya algoritmanya itu, jadi kita tuh mulai itu dari tauhid. Jadi jangan dari hukum dulu. Jadi kalau tadi kan hukum dulu tuh. Jadi misalnya, oh ini nggak boleh itu, nggak boleh itu, kan hukum dulu. Jadi tapi dari tauhid dulu gitu. Jadi dia dari tauhid, bang, kemudian ke hukum, ke apa namanya? Kalau hukum di Islam itu apa namanya? Eh, Oke. syariah apa istilah, apa? apa istilahnya kalau hukum di Islam itu apa namanya?
Syariah. Hah? Jadi, Ya istilahnya itu Kang Tony, Kang ini apa? Fikih. fikih, sorry ya, Oh, fikih fikih. ya. Sorry Fikih. fikih kan, kita ke fikih dulu, bisa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak apa maksudnya ini yang nah, kalau ini kan yang dari Kang Saiful itu kan mulai dari tauhid, kemudian ke hukum. Tauhid itu eh, dia juga dari bukan dari mulai ini, tapi dari peta waktu, dari peta apa, dari peta geografi gitu. Dia misalnya eh, surat Makiyah di dalam Al-Quran itu fondasi iman, tauhid, akhirat gitu untuk jiwa yang tertindas. Jadi kemudian untuk baru keseduan kemudian ke surat Madaniyah, Madaniyah itu yang Madinah itu hukum ke negara, keluarga dan sebagainya. Jadi memang ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ininya apa namanya? Algoritmanya yang di seperti apa diutarakan oleh teman kita Saiful Hmm. Ridwan juga memang begitu. Saya setuju Mas Jul. Jadi kita mengetahui dulu apa ininya, tauhidnya, kemudian Mhm. perbedaan-perbedaannya, baru di situ mungkin kita bisa agak toleran gitu ya. Mungkin Mhm. itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Iya, makanya kan kalau di Baqarah itu disebutkan kan di juz 1 itu bahwa kita orang Islam itu nanti menjadi witness, menjadi saksi dari umat semuanya. Kita sendiri Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi. Ngerti ya? Jadi eh, karena begitu adilnya sistem di sana ya. Jadi nanti kalau ada masalah dunia itu di dalam pengadilan di akhirat itu nanti kita ditanya itu gini bener nggak gitu. Kita sendiri kelakuan kita nanti Rasulullah yang judge gitu. Dan kita tahu sendiri Rasulullah di dunia aja dia bilang eh, jangan terlalu kaku kan ngikutin ini. Ada yang sholat begini, ada yang baca Quran beda itu Rasulullah oke nggak masalah segala macam. Ya, karena intinya adalah tauhidnya yang dibaca. Ya, tapi juga Islam itu sebenarnya gampang, tapi tidak bisa digampangkan. Tahu nggak bahasa Jawanya itu ya? Gampang tapi raiso digampang ke. Jadi sesuatu yang gampang, mudah, tapi jangan Gampil, dibuat mainan. gampil, Jangan. gampil, ora gurampil. Oh ya gitu. Gitu, jadi gitu. Selalu kita Intinya melihat yang rambu-rambu. Ingat ya, rambu-rambu itu penting ya. Kalau orang-orang ateis itu dia nggak dia ngetawain kita, Kenapa kita hidup ngikutin aturan Islam segala macam." Dia lupa bahwa nyetir pun banyak rambu-rambu yang dia harus dia ikutin. Kalau enggak dia nggak bisa nyampe ke tujuan. Jadi sebenarnya kita itu lebih cerdas daripada mereka. Dan Quran hadis. Saya bilang kenapa hadis itu perlu ya tadi tuh. Hadis itu adalah implementasi dari Quran. Yaitu karena Quran nggak bisa ditulis sampai ratusan ribu ini kan. Kan hanya itu kan petunjuk. Jadi kita ikutin hadis yang penuh. Tapi banyak hadis yang dipelintir di zaman kalau kita ikutin tuh orang Yahudi itu banyak melintir hadis. Makanya hati-hati. Banyak hadis yang dipelintir Yahudi sehingga pengertiannya lain sampai ke kita untuk merusak gitu. Oke. ya. Ada satu lagi ya, Hmm. ini penting sekali. Perbedaan yang kita bahas, yang kecil-kecil ya, tadi misalnya telunjuk bergerak, tangan harusnya, itu dijadikan bahan pertikaian antar kelompok gitu di desa-desa gitu ya, antara Hmm. masjid satu dengan masjid yang lain berbeda. Jadi mereka mengkelompokkan diri gitu, misalnya dari perbedaan itu sehingga terjadi pertikaian antar sesama. Sehingga ada segi negatifnya ya bagi mereka, bagi perbedaan itu untuk orang-orang yang seperti yang bilang based on tauhid, tidak based on tauhid gitu. Jadi dia based on apa fikih kali ya itu ya. Sehingga perbedaan itu jadi meruncing. Ya.
Yang Kalau saya appreciate itu pada saat Iran menerima delegasi-delegasi dari luar untuk penghormatan terakhir di Ali Khamenei, itu dia lantunkan, tiap negara dilantunkan Al-Quran yang artinya itu mencerminkan mereka gitu. Jadi pertama itu sindiran ya, mungkin sindiran atau ini. Yang kedua, dia itu mendakwa secara worldwide bahwa Al-Quran ini bisa ditempatkan di segala tindak tanduk manusia di dunia gitu. Jadi pada saat Arab Saudi datang ayatnya Ali Imran berapa, pada saat orang Palestina datang surat apa, sehingga artinya itu sesuai dengan posisi dan kedudukan negara itu. Itu saya baru 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 tahu seumur hidup ada penyambutan yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. hmm, ya kalau kamu tadi mulai dari itu kan orang desa yang itu. Memang Hmm. kalau kita perhati ini kayak sekarang ini kan lagi seru-serunya orang apa siapa namanya si Quraisy Shihab kan ngomong kalau jilbab itu nggak wajib gitu kan. Ngikutin nggak di YouTube? Iya, iya pernah dia ngomong gitu. Didamprat sama ustadz-ustadz lain ya sampai keluar dari Hmm. agama segala macam. Sebenarnya nggak perlu, itu kan interpretasi dia kan. Ya dah, ya dah. Terus jadi masalahnya sekarang tuh ustadz atau ini apa pemimpin segala macam dia tuh pengen apa namanya? Pengen memegangi kepemimpinannya sehingga kalau ada orang yang berbeda pendapat dia nyerang itu supaya pengikutnya tetap sama dia gitu. Jadi udah ya sekali lagi itu juga karena banyak penyakit hati yang nggak diperhatikan gitu. Kalau kita coba aja lihat masa tokoh-tokoh agama pada saling menjelekkan yang lain itu kan nggak bagus. Mereka lupa bahwa Quraisy juga punya pengikut jutaan orang ya ta. Kalau dia nganu Quraisy nggak nyerang Quraisy berarti nyerang si orang di bawahnya itu. Jadi kayak gitu tuh Rasulullah SAW nyontohin nggak boleh itu. Ya gitu. Makanya sebenarnya saya bilang berkali-kali ya, ngaji penyakit hati ini luar biasa pentingnya. Karena semua kejadian yang nggak bagus itu dari penyakit hati. Dari politik, dari ini. Coba lihat aja sandiwara yang terjadi di Indonesia di mana-mana. Itu karena penyakit hati yang yang belepotan udah. Begitu, monggo terus, Kang Tony. Oke, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Kalau Hadis baca, riwayat ya, kalau membaca apa hadis tuh nggak usah dilakukan kayak kayak Quran. ya, Ini kan omongan orang ya. Kun ya. fid dunya ka'anat gimana nih? Jadi kayak orang ngomong aja biasa. Ini Ya, hadis riwayat ya, kun Bukhari. fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ya, Hadis riwayat Al-Bukhari. Musafir hanya membawa bekal yang diperlukan karena ia tahu perjalanan belum selesai. ini ini seperti yang dikatakan Yesus kan, Yesus Nabi Isa. Dia terkenalnya kan ngasih tahu apa sahabatnya eh, dianggap kalau hidup di dunia ini kayak nyebrang jembatan. Dia bilang, apakah kamu akan bikin rumah di jembatan itu kan enggak? Ya dah, settle down di situ terus gak mau nerusin kan enggak? Kan cuman lewat aja. Ya dah, hidup di dunia itu cuma lewat aja. Tapi dengan action lewat itu semua dinilai dari bagaimana kita ngelewatin itu. Sirotol mustaqim itu. Jembatan Sirotol mustaqim itu. Makanya definisi orang sabar itu bukan orang yang kalau ada apa-apa diam aja, tapi sabar itu sabar dalam mengikuti perintah Allah
dan sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu sabar. Begitu. Oke, monggo terus. Seandainya dunia bernilai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun darinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tahu maksudnya? Penyebab, Hmm. lanjut ya. Nggak, Maksudnya apa tahu ya? nggak maksudnya ini tahu nggak? Belum Hmm. tahu. Maksudnya Jadi gimana? jadi kalau Seandainya coba baca di Quran itu, Allah itu selalu melihat dunia itu nggak ada nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Ngerti nggak? Walaupun di Quran sebutkan kamu bekerja untuk akhiratmu, tapi jangan lupa dunia. Tapi tidak pernah dunia kamu ini enggak, karena bagi Allah dunia itu bahkan dengan sayap seekornya maknya ini kan sepele sekali. Bahkan ada hadis yang waktu Rasulullah lagi jalan-jalan di pasar sama sahabat-sahabatnya, ada bangkai yang udah saya ya, bangkai anjing kan. Rasulullah gini, siapa yang mau makan bangkai itu? Sahabatnya pada kaget. Rasulullah itu bangkai. Jawab Rasulullah, dunia itu di mata Allah lebih hina dari itu. Tapi banyak orang yang berebut dunia, padahal dunia itu lebih hina dari bangkai anjing. Jadi makanya orang kalau yang hubud dunia itu luar biasa bodohnya. Ngerti nggak? Karena dunia itu, ya ta, kalau dunia itu seberharga, Allah tidak akan memberi orang kafir setukar. Artinya dunia hanya untuk orang yang baik, gitu loh. Ngerti nggak? Karena begitu berharganya kan. Orang-orang kafir nggak dikasih. Tapi bagi Allah dunia itu nggak ada apa-apanya. Makanya banyak orang yang kafir, yang kaya, yang sukses itu nggak ada artinya di depan Allah. Nggak ada artinya di depan Allah. Kayak Elon Musk tuh nanti di depan Allah nggak ada harganya. Kekayaannya itu nggak ada harganya. Sama kita, ya ta, kalau dari peran dunianya. Ini saya masih belum ngerti lagi nih. Mhm. Kalau tadi diartikan bahwa dunia itu tidak lebih tinggi, lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Kalau saya membaca dari kalimat ini, berarti kan dunia itu harusnya dunia itu lebih besar daripada sayap nyamuk. Karena kalau dunia itu sebagai sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan mendapat seteguk air pun darinya. Nah, kalau sekarang orang kafir mendapat air banyak berlimpah, berarti kan harusnya lebih besar daripada sayap seekor nyamuk. Kalau cuma sayap seekor nyamuk, berarti kan orang kafir nggak akan dapat ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang dapat, berarti harusnya dunia itu harus lebih besar daripada sayap seekor nyamuk. Kalau pengertian saya dari kalimat ini ya, itu gimana tuh? Masa? Oke, jadi sayap seekor nyamuk ya, itu kan juga ada artinya sedikit ya, ada artinya sedikit. Ya, tapi di depan Allah tuh itu lebih kecil lagi dari itu. Jadi artinya sebenarnya gampangnya begini, kalau dirubah kata-katanya, kalau dunia itu berharga, ya kalau dunia itu berharga di mata Allah, Allah nggak akan ngasih dunia itu kepada orang kafir. Intinya gitu, ngerti nggak? Tapi karena dunia itu nggak ada harganya, bahkan lebih lebih rendah daripada apa sayap seekornya mau yang harganya kecil gitu, nggak lebih kecil dari itu harganya, makanya kasih aja semua ke orang-orang kafir segala macam, karena nggak ada harganya bagi Allah. Ngerti Ya, nangkep nggak? Coba Yoyan mungkin bisa jelasin. ya Mhm. itu kan dari beda sudut pandang gitu.
Oke, oke, oke. Kalau Tony gimana? Maksudnya gimana? Kalau kalau itu sayap seekor nyamuk, berarti kan volumenya itu kan volume dunia itu seperti sayap seekor nyamuk. Allah nggak akan mengasihkan air satu tetes pun atau satu teguk pun. Nah, kalau sekarang ini di orang kafir dikasih banyak, minumannya bebas, berarti kan dunia itu lebih besar daripada sayapnya. Kayaknya banyak toh. Oh, oke, oke, nggak, oke. Saya juga kalau Tony minta itu. Jadi gini ya, kayak tadi ini sebenarnya sebanding dengan cerita yang tadi yang bangkai, bangkai, bangkai anjing. Ya, sayap seekor nyamuk tuh kayaknya lebih tinggi sedikit daripada bangkai ini. Tapi sesuatu yang tidak berharga. Menjijikkan, Ya, kalau kalau bangkai tadi menjijikkan, kalau ini kan nothing, gitu kan, kecil. nothing gitu. Meskipun nothing itu masih ada harganya kan. Meskipun harganya sedikit, itu kalau memang dunia ini ada harganya sedikit, itu nggak akan dikasih ke orang kafir. Tapi nggak ada harganya, kayak kayak doa Nabi di saya lagi kayak karena saya lagi ngapalin dia juz 1 2 ya. Waktu Nabi Ibrahim ya eh, apa berdoa kan eh, Makkah itu ya Mekah itu makmur segala macam tapi orang-orang kafir jangan dikasih gitu kan. Jawaban Allah, aku kasih semua, cuman dunia aja kok. Tapi nanti aku hisap mereka di akhirat. Ya, toh? Artinya bagi Allah tuh dunia itu nggak ada arti ya kasih aja ke orang-orang kafir semuanya semua. Jadi ngerti nggak? Jadi kalau kita Ya, punya tapi sesuatu, apa tuh kata-katanya itu membingungkan bagi orang yang ya membaca secara latar belakang. Kalau misalnya dunia seekor nyamuk itu kalau misalnya satu ekor nyamuk harga nilainya bisa dapat 1 liter, tapi kalau satu sayap aja orang kafir kan nggak bisa nggak dapat gitu. Nah itu yang analoginya gitu. Jadi kalau dengan analogi seekor sayap itu dia dapat, maka kalau karena dia dapat banyak berarti lebih besar daripada seekor sayap gitu. nggak memang memang Allah tuh suka anu bermain kayak nyamuk kayak di Al-Baqarah yang mau bau kau dan apa kalau mereka bisa menciptakan seekor nyamuk karena bagi di konteks Quran konteks hadis itu nyamuk itu sesuatu yang sepele tapi orang nggak bisa apa menciptakan kan ya toh. Tapi intinya makanya saya bilang tadi kan dalam dalam memahami hadis itu hati-hati jangan dianu sendiri harus ke ahli hadisnya karena ya seperti ini ya orang bisa interpretasi seribu seribu arti ini. Iya, makanya tadi kalau yang di ini kan mungkin bisa ini, tapi kalau orang membaca ini aja ya mungkin bingung gitu. Ya makanya butuhnya ngaji. Itu harus ada guru, ya ta? Ngaji. Jadi saya sendiri kalau nyampaikan ini kan karena saya udah bilang saya itu ikut tafsir guru saya, ya dia dia mufti ya 7 tahun, ya dan juga menyinggung hadis itu nggak boleh kita anu sendiri. Ada kan bukunya hadis. Hadis yang pertama kalau kita belajar hadis itu yang pertama diajarin itu inamal a'malu binniyati. Yaitu dari mulai itu tuh. Terus itu. Ini kapan-kapan saya tunjukin bukunya setebel gitu. Anyway, ya begitulah. Ya, saya setuju Ya dengan lanjut. Tony. Saya setuju dengan Tony, kalau sepintas memang agak susah Tony yang nyimak ya. Tapi lama-lama dikasih apa namanya dikasih analogi tadi, kemudian juga mungkin di apa di Al-Quran juga ada seperti tadi bahwa seekor nyamuk itu walaupun kecil kan, kalau kita seorang teknolog kita kan teknolog merasa bahwa bikin nyamuk juga nggak gampang apalagi sangat kecil gitu ya seperti itu kan, bukan 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 low cost tapi high cost juga, makin kecil kan bukan makin gampang kalau itu sebetulnya, jadi Iya. relatif.
Nah, tapi yang jelas ini mungkin hubungannya dengan yang kita minggu kemarin ini bahwa ini eh, nilai di sini adalah nilai dalam dalam kita drama kehidupan gitu loh. Dalam Hmm, drama kehidupan bukan individu-individu untuk individu kita memang perlu dunia ya artinya tapi ya, individu-individu untuk dunia tapi untuk drama kehidupan kita misalnya kita apa ya bersosialisasi dengan lain berdagang atau berapa ber apa apa sama-sama dalam suatu apa institusi atau apa itu mungkin itu ya nilai-nilai ini jadi jangan diutamakan lah kira-kiranya seperti itu bahwa ada nilai-nilai lain yang bisa kita apa namanya pilih lebih baik daripada dunia mungkin itu yang dimaksudkannya ya Mas Yul ya. ya makanya begini. M- 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 Monggo, ayo, Kat. Mungkin ada penjelasan yang lebih sederhana ya. Jika dunia itu sangat berharga bagi Allah, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang yang dibencinya. Tetapi karena dunia itu sama sekali tidak ada harganya, maka Allah tidak keberatan memberikan kepada yang dibencinya. Oh, itu bagus, Sama, bagus itu. ya. Jadi, penjelasannya Karena bagus. dalam kehidupan ini kadang-kadang kita sadar atau enggak, kita memberikan baju bekas kepada orang lain itu just like that gitu ya. Tapi kalau pada saat itu baju baru, kita mau memberikan kepada orang lain, nanti dulu. Ya, ini saya kira itu yang lebih Ya, apa bagus, ya, bagus. mengena ya. Ya, toh. Kaget kan semua orang, kenapa Saukat jadi pinter gitu? Ya, toh. Kiai, kiai. Bagus, tapi bagus. Ini Sebenarnya kan begini, Yul. Saya tuh sangat yakin logika manusia itu akan tinggi jika kita lebih mendekat kepada Allah. betul, betul. Karena Allah itu maha segalanya Mhm. dan Al-Quran adalah firman-Nya. Pada saat kita mengingat dan membacanya, apalagi rutin, saya yakin logika kita akan lebih tajam dibanding dengan saat-saat waktu kita masih zaman jahiliyah dulu gitu. Itu kan Itu yang janji Allah iya. kalau kita takwa itu kita diberi Al-Furqan. Tahu Al-Furqan? Pembeda. Bedanya orang cerdas sama enggak cerdas itu kan yang cerdas bisa membedakan lah. Ya toh, cepat sekali dia tahu gini. Itu orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah diberi Al-Furqan. Jadi tajam sekali dia ngelihat sesuatu. Ngerti nggak? Begitu. Oke, monggo terusin. Kita selesaiin deh. Oke, saya lanjut ya. Ya. Penyebab kelemahan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu penyebab kelemahan umat adalah hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, itu cinta dunia. Makanya kan namanya hubud dunia, bukan bukan butuh dunia ya. Jadi kalau kita sukses segala macam itu enggak masalah bukan. Tapi dengan kita tidak cinta dunia, enggak falling in love gitu. Kalau dunia itu lepas dari kita enggak akan apa? Enggak akan patah hati, enggak akan itu biasa aja. Kayak kita kayak saya ceritain ya dari hidup saya sendiri. Waktu saya di fire karena saya sholat itu enggak ada kerasa apa-apa. Saya bilang itu risiko menjadi orang Islam. Tapi kalau kemudian di fire karena sholat terus kemudian nggak berani sholat lagi itu berarti cinta dunia gitu. Sampai 3 kali loh saya sholat di fire itu sampai 3 kali. Saya cerita ini bukan untuk apa ya, tapi karena dalam konteks dakwah. Jadi kayak kita tahu sahabat berbuat begini itu karena dia cerita ini begini-begini sehingga kita ikutin. Kalau mereka nggak cerita kita nggak akan tahu kebenaran atau
pelaksanaan gimana gitu. Jadi kita jangan sampai hubud dunia, cinta dunia, tapi kita tetap harus sukses di dunia karena perintah Allah untuk zakat, haji, ya ta, sehat segala macam, apa sodako itu kan artinya kita harus kaya kan, ini ya harus sukses kan, terus jadi pemimpin lah segala macam. Begitu. Oke, kita mungkin udah monggo terus. Tanda-tanda hubud dunia. Beberapa tanda yang disebutkan para ulama antara lain terlalu sedih ketika kehilangan harta, terlalu gembira ketika memperoleh dunia, sulit bersedekah, selalu merasa kurang, sibuk mengejar dunia hingga melalaikan ibadah, lebih takut miskin daripada takut berbuat dosa, mengukur keberhasilan hanya dengan ukuran materi, rela melanggar syariat demi keuntungan dunia. Ya ta. Tapi emang kadang-kadang lihat orang kaya, orang anu, wah itu dia akroman kayak yang dibaca si Yayan minggu lalu. Wah dia dimuliakan Allah. Tapi kalau miskin, anu dia ahanan, wah direndahkan Allah. Enggak. Yang dilihat Allah tuh akroman apa mulia atau enggak itu ter- tergantung dari amal kita. Bagaimana kita beramal, membantu orang miskin segala macam itu. Jadi ukurannya lain akroman sama itu. Jadi kita nggak lihat dunia lagi gitu. Oke, sekarang ini penutup obatnya. Obat hubud dunia. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa cara untuk mengobati penyakit ini. 1. Memperbanyak mengingat kematian. Kematian mengingatkan bahwa semua yang dimiliki akan ditinggalkan. 2. Memperbanyak mengingat akhirat. Yang menemani manusia setelah meninggal hanyalah amal. Ketiga, memperbanyak sedekah. Sedekah melatih hati agar tidak diperbudak oleh harta. 4. Menumbuhkan qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan sambil tetap berusaha secara halal. 5. Memperbanyak zikir dan ibadah. Semakin dekat kepada Allah, semakin kecil kedudukan dunia di dalam hati. Ya, ini kalau dipraktikkan luar Penutup. biasa. Itu 5 ini kalau Hubud dipraktikkan luar biasa ini. Coba mengingat kematian ini banyak teman-teman kita kayak Jasli almarhum. Saya waktu lagi ngobrol-ngobrol di ini tiba-tiba mendengar dia meninggal tuh ya ampun. Ya, banyak teman-teman kita udah meninggalkan kita. Jadi kita ingat kayak gitu. Kita nggak akan lama apalagi udah hampir 70 ini semuanya ini kan. Ya, dan ingat bahwa amal makanya apa umur-umur segini udah mulai mikir amal jariah gitu. Gitu. Banyak sedekah. Oke, penutup. Penutup. Hubud dunia bukan berarti memiliki banyak harta. Yang menjadi masalah adalah ketika harta memiliki kita. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi dunia tidak menguasai hati mereka. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana pun dapat menjadi pecinta dunia apabila seluruh hidupnya hanya berputar di sekitar urusan materi. Tujuan seorang mukmin bukan meninggalkan dunia, tetapi menggunakan dunia sebagai bekal menuju akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Wakina adzabannar. Ya. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Ini doa sabu jagat Amin ya rabbal alamin. dibaca Sadaqallahul adzim. di rukun Yaman sama rukun ini kan kalau pas muter di Ka'bah itu kan. Ya, sepanjang ini dibaca. Ini luar biasa, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya, coba di, di, Benar. di dunia disebutkan dunia dulu kan. Hasanah. Ya, kemudian baru di akhirat. Tapi kita nggak nempel di sini. Begitu. Ada lagi pertanyaan, jawaban? Kalau Saya ini penutup, tapi silakan siapa? sebentar, saya mau membahas kematiannya. Ada beberapa tipe orang yang takut mati, yang takut mati ya, dengan sebab yang berbeda. Ada yang indikasi bahwa dia takut mati karena meninggalkan istri yang cantik, rumah yang besar, harta yang dia takut itu itu kayaknya kecintaan akan dunia. Tapi ada juga orang yang takut mati karena dia merasa, ya Allah, amalan saya ini belum cukup. Saya rasa belum cukup untuk menebus dosa-dosa saya. Jangan kau ambil aku sampai aku bisa menebus dosa-dosa masa lalu saya. Itu ada dua hal ya. Orang yang tadinya cinta dunia, dia akan kecewa karena akan meninggalkan yang tadi saya sebut. Tapi di pihak lain yang dia tidak memikirkan harta yang dia dapat. Dia hanya memikirkan bahwa timbangan saya ini cukup nggak ini ya Allah kalau sekarang engkau ambil. Kalau seandainya belum cukup, panjangkanlah umur saya. Saya kira itu yang ya saya sering berdoa itu gitu dalam sholat malam saya. Ya. Tapi pada akhirnya pada waktu D-Day, ya, waktu kejadian kita harus pasrah kan. Ya toh, kalau mikir ditinggalkan apa atau masih kurang cukup itu kan bahaya. Jadi kalau diajarkan kalau meninggalkan la ilaha illallah. Artinya apa sih? La ilaha illallah. Itu penting sekali itu. Karena kita bilang Ya la, ada Tuhan. ya toh, la itu bahasa Arabnya tuh dikosongin gitu loh. Tidak. La Tidak. ilah. La ilah itu sesuatu yang dipentingkan. Kayak dunia atau amal kita yang kurang segala macam itu semua nggak penting. Ilallah kecuali. Jadi detik-detik terakhir kita harus benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang paling penting, bukan dunia, bukan amal, bukan segala macam Allah. Nah ini tuh diajarin, makanya tiap sholat kita ada la ilaha illallahnya kan. Itu diresapi tuh la ilaha illallah. Setelah habis sholat kan kita juga la ilaha illallah. Penting sekali itu. Kalimat tauhid itu luar biasa itu. La ilaha illallah. Oke, Joyan tadi ada mau pertanyaan? Itu saya ini, Kat. Doanya diubah sedikit, Kat. Iya. Jadi, ya Allah, dosa saya terlalu banyak, sedangkan amalan saya terlalu sedikit. Maka hapuslah dosa saya. Nah, gitu harusnya. Bagus itu. Ini Pak Iya. Tony dari haji itu bagus. Iya, iya. Iya. Hajinya masih anget. Masih aneh. Kita Amin, udah puluhan amin, tahun Ton. udah hilang. Masih aneh. Bagus itu. Praktis itu. Oke, Yon, apa Yon? Iya, dikit lagi, tapi ini nggak ganggu ya, takutnya mau ditutup nih, udah penutup sebenarnya. Go ahead. Enggak, lanjut. Jadi gini kan, jadi tadi kan ada eh, bukan pemahaman ya, ada pernyataan kita agak mengecilkan tentang dunia lah atau capaian dunia gitu ya. Nah ini eh, mungkin dalam drama atau dalam pergaulan atau dalam komunitas kita akhirnya kan seolah-olah kita tidak perlu ngotot gitu ya. Artinya tidak perlu ngotot. Tapi saya kemarin itu
dengar ada ceramah dari Ustadz di YouTube itu. Saya Mm-mm. juga baru dengar, baru tahu tuh ada istilahnya eh, apa ya, ikhlas. Nah, dia bilang kalau ikhlas itu untuk urusan kepada Allah, misalnya sholat, apa namanya, zakat, haji gitu ya, atau apa ya, itu ikhlas lah ya, puasa gitu dah. Nah, tapi kalau misalnya urusan dengan muamalat, misalnya itu bukan ikhlas. Misalnya saya mah tidak usah digaji lah, ikhlas gitu. Itu definisinya itu kata dia salah gitu loh, tidak keliru gitu dah. Dia bilang terus dia jawab dia harusnya itu saya itu berbuat baik, apa niat baik gitu. Oh, saya bilang jadi saya melihat bahwa eh, ini juga apa namanya eh, akhirnya jadi seolah-olah kita memang untuk urusan dunia dengan muamalat dengan apa dengan di komunitas itu ya jadi bisa ngotot di situ gitu karena kita bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas tapi masalah ini kita berbuat baik apa tidak gitu. Kalau misalnya saya ingin berbuat baik ya udahlah saya ikhlasin aja tapi saya tidak usah dibayar karena saya ingin berbuat baik terhadap komunitas itu gitu misalnya seperti itu. Nah itu saya juga baru dengar itu. Jadi mungkin ini mohon pendapat dari semuanya tentang itu ya. Mungkin tentang kita ngotot atau kita artinya kita mempertahankan ke apa eh, ke, ya kepemilikan atau mempertahankan ke apa bukan kewajiban hak gitu seperti itu. Itu, Silakan. itu kayak confused ya, maksudnya. Jadi dicampurin sehingga jadi bingung itu. Jadi sebenarnya niat ikhlas itu terpisah dari transaksi kan, ya toh? Di dalam bisnis, di dalam urusan dunia itu Allah mengajarkan kita bertransaksi, bahkan harus ditulis segala macam kan di Quran tuh gitu. Dan transaksi itu harus adil, nggak boleh berbuat batil gitu. Itu jelas sekali di Quran. Jadi sekarang kalau kita bekerja, ya toh, terus kita nggak dibayar itu melanggar perintah Allah yang transaksi itu yang fairness, ya toh. Nggak ada hubungannya dengan ikhlas sebenarnya. Nggak ada, karena ikhlas itu eh, apa? Dimensinya udah dimensi hati, bukan dimensi transaksi. Jadi kalau dicampurkan jadi kacau. Ikhlas saya nggak usah dibayar itu pengertian yang yang nggak benar karena mencampurkan dua dimensi. Ya, ikhlas selalu adalah tujuannya untuk semuanya amal Allah, tapi transaksi tetap jalan. Ya toh? Terus kita memperkerjakan orang, manggil orang, bikin rumah. Kamu ikhlas ya nggak usah tak bayar. Nggak bisa. Ya ngerti nggak? Jadi ini transaksi. Iya, iya, Transaksi jangan iya, iya. dicampur. Kita beli beli di pasar. Kamu ikhlas ya? Saya kasih aja nih 10.000. Saya ambil semua. Ya, dalam Islam itu diajarin kita tuh smart. Al-Furqan tadi ya. Dia harus dibedain tuh. Yang namanya ikhlas itu hati, ada transaksi jalan sendiri. Ya, begitu. Ya, jadi makanya kalau kita pelajari kayak fikih ada segala macam, sebenarnya luar biasa loh. Ajaran Islam itu sangat profesional dia. Dia tuh nggak nggak macam-macam loh, nggak bermimpi-mimpi. Dia jelas semuanya harus terukur ini segala macam. Dan juga di Quran disebutkan bahwa Allah itu menciptakan orang itu beda-beda supaya saling memberi servis. Kata-katanya begitu. Apa? Division of labor kalau bahasa kalau kita belajar bahasa ekonomi. Kita kan beda-beda kan. Ada yang profesor, ada tukang sapu ini. Ini memang dibikin Allah begitu supaya saling memberi servis. Kata-kata saling memberi servis itu artinya kan bayar membayar. Ya, yaitu jadi ada jasa dibayar gitu.
Rasulullah SAW aja kan juga kadang-kadang cari uangnya gitu loh. Bantu ini dibayar. Nanti nggak? Itu Rasulullah tuh. Cari uang juga begitu. Ya, jadi jangan dicampur adukan itu. Iya. Begitu Yan. Gimana monggo? Ya, ya, ya. Makin jelas, jadi makin jelas bahwa kita memang harus apa ya, semuanya secara administratif lah ya, administratif. Oke, jadi bukan misalnya ada, oke lah itu mah ada kelebihan sedikit atau apa terus apa dibiarkan gitu karena kita merasa oke atau kekurangan sedikit dibiarkan. Mungkin itu yang perlu kita tekankan di sini bahwa kita memang harus tetap etika untuk pergaulannya memang seperti itu ya, bukan ikhlas. Tapi kadang-kadang kita kan terlalu bukan toleran, siapa ya terlalu apa gitu seperti gitu. Oh iya, Ya, iya. ya. Ya Kalau kita mungkin saya pelajari bisa. Mm-mm. Quran itu sangat menganjurkan tijarah, tijarah dalam tabur. Tijarah itu bisnis. Bisnis harus fair, tidak boleh membatili. Dan harus ada saksi, harus ditulis. Luar biasa kalau kita, sebenarnya Islam itu luar biasa loh. Dari manajemen itu Mm-mm. sangat akurat dalam ini, transaksi dalam ini. Terus Mm-mm. nih, kamu kerja di satu ikhlas ya, nggak usah tak bayar. Itu dolim itu. Orang Mm-mm. kita mendolimin orang itu. Ya kan. Ya. Ya, bahkan ada di Saya hadis itu, bayarlah tukangmu apa sebelum keringatnya sebelum keringat kering. kering. Artinya itu se sepeka itu loh kita itu dalam bicara dalam. Tapi niatnya ya tetap niat kepada Allah gitu. Oke, apa mau kat mau ngomong apa? Saya ingin definisi ya antara mukhlisin sama muhsinin. Apakah mukhlisin itu bertautan dengan keimanan? Kalau muhsinin itu bertautan dengan kemanusiaan. Apakah itu saya belum tahu itu definisinya. Mukhlisin orang yang ikhlas ya, sama muhsinin orang yang ihsan ya. Mhm. Itu Itu apa perbedaannya? definisi ihsan itu kan ada tiga kan. Islam, iman, ihsan. Nah, waktu orang Arab datang ke Rasulullah itu di Quran juga ya. Rasulullah saya sudah beriman. Jawaban Allah di, di jadi melalui Quran itu katakanlah kamu belum beriman. Kamu udah Islam tapi belum beriman karena iman belum masuk ke situ. Di atasnya Islam itu iman, di atasnya iman itu ihsan. Ya ihsan itu lebih dari iman karena kita itu selalu merasa diawasi Allah. Referensi kita selalu Allah. Ya kan? Kan rukun Islam ada 5. Ya waktu itu kan kita bertanya ada yang ngomong kan apa teman kita itu saya nggak nyebut namanya. Teman kita tuh Islam nggak? Saya bilang nggak karena kita bisa diakui Islam kalau ada 5 rukun Islam. Ada 5 apa? Pertama syahadat Syahadat. pertama, kedua ada lagunya itu kan sholat, zakat, ya toh, haji, puasa. 5 ini harus dikerjakan baru kita ngomong dia Islam. Kalau dia nggak sholat nggak bisa diampun Islam. Dia nggak haji, dia mampu tapi nggak haji dia nggak bisa disebut. Ya toh, hajat 5 itu. Terus kemudian kalau iman, rukun iman ada 6 kan, iman kepada Allah dan segala macam. Tapi di atas itu adalah ihsan. Terus dihubungkan dengan ikhlas. Ya ini lagi kalau ihsan itu kan sikap kita, mindset kita bahwa kita dilihat Allah. Sehingga hati-hati. Kalau tadi yang ikhlas, tadi kan niat, hubungannya dengan niat, dengan bagaimana kita memulai kerjaan ini dengan niatnya apa ini? Niatnya untuk di, di, apa dipilih jadi lurah lagi atau karena Allah segala macam. Gitu. Gimana kan? Jadi mungkin definisinya kalau ikhlas, mukhlisin ya, kaum orang yang ikhlas itu berhubungan dengan manusia ya, ke manusia, tingkah laku manusia ya. No, no Tingkah ikhlas laku bukan ikhlas ikhlas itu dari niatan.
Khalas, ya ta? Ikhlas itu kata dari khalasa. Khalasa itu bersih, suci. Artinya niatnya hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Khalasa, ikhlas, khalasa. Jadi ikhlas karena Allah, ya ta? Tapi jangan dirancungkan dengan ikhlas nggak jadi bayar, itu lain lagi, ya. Ya. Niatnya, jadi titik berangkatnya, TB-nya, titik berangkatnya itu karena Allah, ya ta? Kayak misalkan seorang bapak keluar cari uang untuk keluarganya gitu. Itu kan karena Allah. Tapi tetap dia dibayar untuk bawa ini. Ya. Tapi niatnya karena Allah. Kenapa? Kenapa karena Allah? Nah itu nanti lebih panjang lagi ceritanya. Kenapa harus karena Allah? Hah? Hah? Karena ini. Karena kalau kita karena dunia, ya toh, dunia itu berubah-ubah. Ya toh. Selalu saya ngomong bahwa hati itu bisa tenang kalau diisi Allah. Karena hati itu dalam dan luas. Kalau diisi dunia dia akan goyang, akan nggak akan stable. Jadi semuanya harus karena Allah. Tapi bukan klise, bukan bodoh. Sebenarnya kalau kita niatkan karena Allah itu sebenarnya orang yang very smart karena tahu bahwa Allah itu kontrol semua. Begitu. Ada lagi? Atau Tony mau ngengkel yang lain? Saya suka kalau Jadi udah muhlisin sama apa tadi? Sini. Muhlis. Kalau dari Google, apa itu? muhsinin. Muhsinin itu katanya orang-orang yang berbuat ihsan, Iksan. orang-orang yang berbuat Iya. baik. Nah, karena asal katanya adalah ahsana. Oh, Nah, jadi berbuat baik. Jadi Hasan. fokus berorientasi pada kualitas ibadah dan perbuatan. mhm. Contohnya adalah orang yang beramal lebih dari sekadar kewajiban, Mhm. seperti rutin sedekah dan sholat sunnah dan sebagainya, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu yang Ihsan. muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi Mhm. fokusnya kepada perbuatan baik. Ya. Sedangkan muhlisin, orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau tadi kan kepada fokus amal, sedangkan ini untuk orang berbuat baik itu. Sedangkan muhlisin orang-orang yang ikhlas. Asal katanya ahlasa yang berarti memurnikan atau membersihkan niat. Fokus amal berorientasi pada kemurnian hati. Muhlisin adalah mereka yang melakukan ibadah semata-mata karena perintah Allah, tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau pengakuan dari manusia. Nah itu bedanya. Jadi kalau ini berbuat baik, sedangkan itu yang muhlisin adalah yang kita kaji ini, yaitu keikhlasan, Ikhlas. yang Menerima. masalah hati ya. Ya. Ya, artinya Itu kayak kata Google, kata AI ya. Mbah Google. Ya, jadi Mbak AI sekarang, Mbak AI. yang poinnya Yayan tadi bahwa niat ikhlas itu nggak ada hubungannya dengan transaksi. Itu yang penting itu. Transaksi itu Yang termasuk keadilan kan. Dan itu diatur di mu- hudud lah, diatur. muhlisin itu artinya kalau niat membersihkan niat itu muhlisin, kalau memperbaiki hasil pekerjaan itu muhsinin. Bisa juga. Bagus. Ini Yuha kok anteng kenapa nih ya? Mbah Iya, Yuha. Yoha kenapa ya? Iya, tiba-tiba anteng. Yoha. Ada Oh, mungkin Yoha gimana mau ada sanggahan. Sama-sama udah tidur ya. Yusya. Oh. Udah tidur ya. Dari nyalain. Ada Ina juga tuh, Ina apa nih Pak Panitia, Ina Panitia reuni gimana nih? Iya, ini mau ke Purwokerto nih. Kapan sih IO, reuni? IO reuni Ina Reuni kapan sih? tanggal 16 16, Juli. Sempet kok masih gabung. 14 sampai 16.
14 sampai 18, 14, 16, 17 ya. Reuni ITB ya? 16. Gabung. 6. Ayo, terbang. Saya disuruh nulis buku, nulis apa artikel tuh saya udah kirim tuh. Eh, siapa yang minta itu? Ya, tapi saya nggak bisa datang. Mustari, bukan? Bukan ada siapa nama. Saya udah kirim. Herman bukan. Iya kayaknya. Eh, adalah. Iya. Tapi nggak bisa datang saya. Saya ini aja lah, titip salam aja. Hmm. Jadi reuni, bukan reuni nih, apa tour Oh, tour. ya tour, bukan reuni. Reuni nanti Oh. Tahun depan. 2027 Oh, tahun yang depan. itu yang saya pikir yang dua. Hmm. Oke. Kalau ini apa? Ini makna tour ini kayaknya lebih dalam ya, karena kita lebih dekat nanti sama teman-teman seangkatan kalau dibanding dengan reuni gitu. Kalau reuni terlalu luas ya. Kita mungkin nanti Ina ini yang IO-nya Ina. Kok Ina bisa sampai aku loh? Saya itu cuma supaya jadi Ina, aja nggak omdo. Ina IO itu bisa wah, profesional kalau saya lihatin sampai makan baju obat-obatan apa disediain tuh nanti sama Tukang Ina. pijet yang jelas. Iya tukang pijet disediain kopi susu di semua lah nanti di bus itu. Oh, yang ini yang ke teman yang siapa Yang Iskandar ya? Iskandar Oh, mau tilik gitu ya. mau tile gitu. Oh, Purwokerto. iya, ya. Maaf Ina, saya nggak bisa ikut karena Ya nggak apa-apa, saya orang saya sibuk mah. nggak cuti, Hendro mungkin cuti, aku nggak cuti, ada masalah. Ya nggak apa-apa lah. Ingin Insya sih Allah ingin tapi doanya aja. ya makasih matur suwun. Amin. Ada bagi-bagi duit juga nih. Ina bagi duit sama apa yang antik itu apa? 75 ya cetakan. Udah punya, Mas Yul? Apa tuh? Duit lembaran 70 waktu ulang tahun 75 Indonesia kan. Oh ya, belum. Kalau mau koleksi ntar di ini. Gimana? Oh ya. Di email aja nah. Kalau saya dapat nanti saya scan dikirim. Oh ya. Kenapa? Boleh. Enggak, kalau Ina kan asli itu Ista. Asli bukan scanner. Kenapa? Oh Enggak, iya, kalau dari udah. Ina kan Nanti kan asli. ada katanya anakmu kesini udah pulang. Masih ada di Di Indonesia. mana? Nah, udah dititipin aja. Oh, dia di mana-mana. Kalau mau dikirim ke tadi kan saya kasih alamat adik saya di Bintaro. Iya, makanya kan bisa tak kirimin Oh ya, nanti tak kasih di kota apa kan? di Bintaro Ya, 9 ya. Thank you. iya. Thank you. Nanti tak kasih. Sampai kapan anakmu di sini? Akhir Juli. Ya wis. Wah, dia Sempet keliling lah nanti Indonesia. Ya. kan dititipin tonggone siapa waktu itu? Tangganya sih itu. Oh, tangganya itu Gunarso. 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 Ya. Tapi Gunarso Gunarsonya sendiri nggak udah ikut pindah ya? kan dia sekarang. Udah pindah dari situ. Ya wis nanti alamatnya Ya. aja lah. Iya, tak kasih nanti. Gampang wong sekarang ini kok. Iya. Kan ada apa namanya? JNE. JNT, JNE, Iya, nah. macam-macam. Thank you. Oh iya, Ya. Insya Allah. 75.000 ya. Iya 75.000 zaman. Enggak kan tadinya saya biasa kan koleksi lama-lama nanti hisapnya berat udah dibagi-bagi aja. Oh gitu. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Iya. Koleksi. Aku 75 juta ya lah wis. Itu kakean ya. Iya, Masya Allah. Oke. Iya. Oke. Tapi lagi top ini topik ini korupsi Jamsistus itu apa? Kejaksaan. Kan kamu tinggal Kejaksaan. ini. Hmm? Kan, kamu tinggal ngaku kan nggak ada yang ngaku. Iya, cuman masnya harus kirim dulu ke rumah.
Paling wis entek. Kayak ngono Santai bagi-bagi gaya-gayan. itu Hah? bagi-bagi akeh ku sing main wis yakin. Bukan. Maksudnya segitu itu sudah sisanya. Emang pas kamu Iya, ngantuk iya, iya. gak ngantongi. Iya, iya. Batangan masih Mesti sisanya itu. Ya sempat Gila bawa itu dia. gila. Hmm? Ya sempat Enggak, dibawa bukan ada tinggalan. nitip, ada orang yang nitip, bagian dia dititipin di situ. Kalau dia sendiri mungkin udah diambil. Iya, Ini canggih ya. itu negara kita ini setiap hari Nah, ada yang itu ditangkap lebih karena lagi Iya. dari korupsi. sayap nyamuk itu. Itu cuma sepersekiannya sayap nyamuk. Tuh. Orang Jadi, IPTN sih sayap nyamuk itu susah, Maina. hmm? Orang IPTN sayap nyamuk bikin sayap pesawat itu. Oh, alah, ger. Yang saya heran ini ada perpecahan antara polisi sama ABRI, angkatan ini, tentara gitu. Kayaknya ada, nggak tahu ini kepentingannya ini ruwet ini. Karena banyak penggede raksasa ini yang ikut bermain. Nah, ini bukan antara polisi sama TNI atau sama ini masalahnya antara Prabowo dan Jokowi. Itu aja. Pecah kongsi ya. Ya pecah kongsi jadi berebut kekuasaan. Semua itu kan ujung-ujungnya kedua itu aja. Tapi kalau saya lihat ini setelah si Jokowi lagi tur kemana-mana ya, kemudian ini dibongkar ya. Ya itu kan karena kan apa tuh masalah ada jenderal polisi ditangkap kan? Iya. Ada jenderal polisi ditangkap, akhirnya kan ya direkturnya kejaksaan ditangkap juga atau disidik juga lah gitu ya. Jadi tapi ujung-ujungnya kayak ya kedua orang itu aja lah. Mulai ada persaingan lah. Ya menurut saya bagus sih. Iya, kalau katanya Mahfud MD, dia gembira itu karena sesama setan sudah konflik gitu. Kalau sesama setan bersatu berat itu gitu. Iya, ya udah. Oke. Oke, monggo tutup, Yon. Iya, Yang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai. Terima kasih, Mas Yul. Jadi kita perlu bukan disimpulkan ya, tapi ada yang kita perlu ingat bahwa dunia itu seperti kita naik kapal laut ya. Jadi kita sebagai di dalam kapal laut dan air laut itu sebagai dunianya, tapi kita di dalam kapal laut tidak boleh kemasukan air. Jadi air laut itu hanya sebagai apa? Media saja ya untuk belajar ya. Jadi sebagai Menuju media untuk tujuan. bekerja ya. Demikian kita bukan kita mengecilkan harta, tetapi kita tetap butuh harta dan kita tetap melakukan administratif dan seperti itu. Tapi tujuan kita bukan untuk menguasainya atau untuk menggunakannya secara Berlebihan. ya berlebihan. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Mas Jul, terima kasih kepada semua yang hadir. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan semua.